Halo YouTube, balik lagi ke channel gue kali Christopher Andreas. Ya gue emang udah lama banget gak bikin video YouTube ya. Dan tiba-tiba jam setengah satu pagi hari ini gitu kan gue kepikiran kayak gue harus bikin something new di YouTube gue. Ya mungkin emang udah telat, cuman ya udahlah. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali toh. Jadi apa namanya? Hari ini itu di video kali ini namanya adalah monolog ya. Jadi monolog itu apa? Monolog itu adalah salah satu sesi di playlist di YouTube gua, dimana sesi ini akan menggantikan Caleb Speak, kalau misalnya kalian tahu ya. Itu emang udah lama sih, ada beberapa video yang udah gua hide videonya karena gua ngerasa di situ gua cringe banget sih gitu. Jadi kayak gua sekarang mau coba lebih santai aja. Dan di monolog ini gua akan mungkin sedikit lebih bercerita, atau mungkin nanti ke depannya gua akan menyampaikan berita-berita yang terjadi di dalam satu video gitu. Kayak gua hari ini mau membahas tentang gimana rasanya gue menjadi seseorang yang menjadi tempat cerita gitu untuk orang lain. Jadi gue harap dukungan dari kalian ya. Kalau misalnya emang kalian suka, kalian bisa like video ini, kalian bisa subscribe ya channel gue, kalian juga bisa share video ini kalau misalnya memang sekiranya bermanfaat untuk kalian. Dan memang ini sedikit informatif atau memang mencerminkan teman-teman kalian yang sangat introvert dan memang menjadi seorang pendengar yang baik ya. Oke, kita mulai aja. Biasa di monolog ini nanti rencananya gue akan membagi jadi 4 part gitu kan. Pertama jadi impression, positifnya itu part 2, negatifnya itu part 3, dan conclusionnya itu part 4. Nanti gimana maksudnya? Ya nanti seiring berjalannya video ini mungkin kalian akan ngerti sendiri sih. Oke, so gak pakai lama-lama lagi ya. Jadi kita mulai aja. Dan mungkin bagi kalian sendiri ya, di kalian nonton ini, mungkin ada nggak sih yang suka yang kalian jadi pendengar yang baik, atau mungkin kalian jadi orang-orang yang suka bercerita gitu kan. Kalau gue pribadi sih memang gue lebih sukanya jadi pendengar yang baik ya buat orang-orang di sekitar gue gitu. Mostly kalau misalkan ada yang butuh temen cerita gitu ya gue siap jadi pendengar gitu sih. Dan gue akan coba cerita suka duka gue di sini ya, yang sering menjadi tempat cerita untuk orang lain. Oh anyway, ini gue lihat ke monitor karena gue memang masih ada bantuan skrip gitu sih buat omongan gue nanti jadi lebih tertata dan lebih rapih juga diceritakan untuk kalian semua gitu kan. Oke, langsung aja. Jadi ini ada part satunya ya. Part satunya itu adalah gue bilang ini impression ini maksudnya gimana? Impression ini maksudnya jadi gimana rasanya menjadi seseorang yang sering menjadi tempat curhat untuk orang gitu kan. Bisa dibilang jadi kayak tempat sampah cerita gitu sih. Buat sebagian orang mungkin ini gak gampang ya untuk menjadi seorang pendengar. Kadang lo harus tahu kapan lo harus merespon dan kapan lo hanya cukup mendengarkan gitu. Karena menurut gue pribadi, gak semua orang itu cerita sama gue itu perlu opini gue atau saran dari gue gitu lah. Kadang yang mereka cuma pengen dengerin aja sih gitu. Kadang kalau dengerin orang cerita tuh bosan sendiri. Kadang juga excited dengerin cerita-cerita dari mereka. Buat gue sendiri, entah karena gue kepo tingkat tinggi ya atau gimana, gue sih selalu sukanya mendengarkan cerita orang, terutama bagian keluh kesah mereka atau yang mereka mungkin sering cerita tentang masalah mereka. Karena somehow gue suka kalau misalnya gue bisa membawa dampak yang baik gitu untuk mereka dari apa yang gue bisa lakuin buat mereka. Dan menurut gue untuk menjadi seorang yang pendengar yang baik itu positifnya buat diri gue sendiri ya. Ini ngomong tentang diri gue sendiri gitu. Kalau menurut gue sendiri menjadi sisi positif untuk menjadi seorang pendengar ya, gue bisa menjadi tempat mereka buang unek-unek mereka gitu sih. Dan juga sedikit banyak gue bisa belajar dari cerita-cerita mereka gitu. Karena memang sebagian besar orang yang cerita ke gue itu bukan cerita yang tentang gila gue bete banget deh hari ini, gue belum ngerjain PR gitu kan misalkan. Atau misalkan gila gue bete banget sih, gue bangunannya telat 5 menit gitu. Enggak gitu sih. Karena kebanyakan cerita ke gue memang masalah-masalah yang udah deep ya gitu dalam satu mungkin tentang kehidupan dia atau tentang finansial gitu kan.
ya itu tadi gitu. Entah permasalahan hidup, percintaan mereka, keuangan, kerjaan, bisnis dan lain-lain deh. Jadi sedikit banyak gue bisa belajar sih dari kehidupan mereka gitu, dan ya gue bersyukur gue bisa menjadi tempat curhat untuk mereka dan yang sedang ada masalah gitu lah. Jadi gue cukup bersyukur sih dengan apa yang gue miliki sekarang sih. Terus kadang kalau ceritanya mendalam gitu gue bisa menjerumus ke deep talk ya. Gue kebetulan suka sih obrolan-obrolan yang berbobot gitu, membicarakan isu-isu yang terjadi sekarang. Kayak ya sekarang lagi pandemi COVID-19 ya. Pandemi corona ini merebak kemana-mana. Dan ya stay safe ya untuk kalian di luar sana. Kemudian juga untuk politik atau personal opinion about life lah gitu. Gue suka banget ngobrolin hal-hal kayak gitu yang terjadi. Ya gitu sih, seneng gue bisa ngobrol sama orang yang punya banyak berpikir kritis dan mereka memilih gue sebagai tempat curhat mereka gitu sih. Dan lagi ya gue bersyukur sih untuk hal itu ya. Terus soal hubungan pertemanan atau persaudaraan juga bisa lebih erat ya kalau misalnya memang orang itu memilih lu buat jadi tempat curhatnya juga gitu sih. Karena kebanyakan orang yang cerita ke gue bukan hal-hal yang menyenangkan dan yang bisa dia ceritakan ke orang-orang lain gitu. Maksudnya kayak, gila gue seneng banget loh gue abis ini. Jarang sih orang yang cerita ke gue kayak hal-hal yang menyenangkan yang dia alami gitu kan. Biasanya tentang hal-hal sensitif dan privasi tentang diri mereka yang benar-benar mereka gak bisa ceritain ke orang lain. So, once again, I'm grateful for that gitu. Gue bersyukur banget. Terus yang kita masuk ke part 3-nya itu negatif. Negatif maksudnya di sini sisi negatif yang gue rasakan ya, yang gue rasakan sendiri. Ini yang gue sering rasain sendiri ya. Kadang gue itu kecipratan juga gitu masalah mereka. Gue nggak sekali dua kali sih malah ikut buat nyelesain masalah mereka. Jadi kayak kasarnya gue ikut campur lah gitu. Ini nggak bisa dibilang negatif sih sebenarnya. Tapi once kalau misalnya memang kita diketemuin sama orang-orang yang nggak bisa diajak ngobrol dengan kepala dingin gitu kan, yang nanti malah mereka ngiranya gue itu jadi selingkuhan pasangan mereka. Ya maklum sih, kebanyakan yang cerita sama gue itu cewek. Dan ya basically gue ngejelasin lah. Nice. Itu yang bikin gue kadang bingung sendiri jadi ya gitu kan ngejalanin ya. Terus ada juga kadang kalau mereka cerita tentang masalah yang deep banget gitu kan, dan mereka minta opini atau solusi, gue nggak bisa jawab itu kadang. Guanya ngerasa bersalah juga sih kalau misalnya gue kadang nggak bisa jawab, karena mereka kalau gue nggak bisa jawab tuh kadang gue ngerasa bersalah karena gue itu ikut andil buat nyelesain. Gue nggak bisa ikut andil buat nyelesain masalah mereka gitu. Jadi kayak kesannya gue percuma cerita ke gue gitu loh. Tapi ya nggak sering sih, maksudnya gue pasti kasih opini dan masukan ke mereka lah kalau misalnya kan mereka minta, dan itu sebisa gue gitu. Jadi at least gue ada andil dalam pemecahan masalah itu. Bukannya gue mau ikut campur dalam segala masalah, enggak. Tapi kalau misalnya mereka asking my opinion, I will try my best to give my best opinion ke mereka gitu. Dan ini yang sering kejadian sama gue. Kadang orang yang cerita ke gue tuh bukan orang terdekat gue gitu. Jadi kayak ya basically gue itu kan introvert, dan gue nggak punya teman-teman yang benar-benar dekat juga sih, kayak sahabat atau teman dekat gitu. Gue nggak berani bilang gue punya. Kadang ada orang yang cuma pengen sekedar cerita terus pergi. Kadang ada orang yang lagi pengen lagi ada masalah dan gue nggak tahu mereka dapat ilham dari mana gitu kan, tiba-tiba cerita ke gue dan minta solusi dari gue, dan mereka tiba-tiba hilang aja gitu aja kan. Ya jadi sering banget lah gue tuh didatengin dan pada cerita kalau misalnya mereka lagi kesusahan aja gitu loh. Ntar kalau udah tiba-tiba hilang aja gitu kan, ya biasa lah ya. Terus balik lagi tiba-tiba minjem duit. Bercandaan lah guys. Dikira gue anak sultan aja minjem duit ke gue gitu kan. Gue masih miskin gitu kan, bisa kalian lihat sendiri gitu kan. Gue ya tidak kaya gitu. Gue aja ngerekam masih pakai handphonenya juga handphone kentang. Jadi ya tolong lah Bang Rea, tolong ya, jangan lupa di subscribe dan ditonton sampai selesai gitu kan. Obrolan ini ya namanya juga ya berusaha guys ya. Terus juga kalau misalkan emang gue lagi jadi tempat cerita orang-orang gitu, biasanya mereka udah percaya banget kan sama kalian kan. Tapi ya tergantung sih dari apa yang mereka ceritain ke lunya juga gitu. Sometimes kalau misalkan mereka cerita ke lu juga gitu kan, kadang memang bukan masalah yang deep banget sih gitu kan. Jadi kayak dia segera cerita tentang apa yang dia rasain hari ini gitu. Tergantung lah pokoknya dari yang diceritain ke lunya. Jadi sometimes gue harus dengan sengaja menyembunyikan suatu fakta yang gue tahu di depan orang-orang gitu.
yang sedang mempertanyakan orang soal hal itu. Jadi kayak misalkan teman gue nih lagi nanya, ini kenapa ya kira-kira ya, tapi si orang yang diperbincangan ini cerita ke gue gitu ya. Dan ya percayalah kawan gitu kan, terkadang sulit sekali menahan mulut ini untuk tidak mengucap dan pura-pura nggak tahu gitu kan. That's why penggibah di luar sana tuh sangat banyak, dan gue jatuhnya agak kasihan sih sama orang-orang yang cerita permasalahan pribadinya ke orang yang salah, sehingga cerita mereka itu dieksploitasi menjadi bahan gibah di pergaulannya. Biasanya pakai keywordnya jangan kasih tahu siapa-siapa lagi ya, atau gue cuman cerita ke lu lagi aja gitu kan. Kemudian menyebar luaslah cerita itu dan menjadi urban legend gitu kan di tongkrongan kalian. Tapi kasihan sih sebenarnya, tapi ya gue nggak self proclaim juga gitu, maksudnya kayak gue sebagai seseorang yang sangat kompeten gitu kan untuk menjadi bahan cerita untuk orang-orang cerita ke gue, enggak. Kalau gue nggak akan bocorin apapun sih ya, pokoknya biarkan mereka sendiri aja lah yang nilai gitu kan, gue ini mulutnya bacot atau enggak gitu. Dan serious partnya adalah, ini gue serius ya, ketika gue butuh temen cerita gitu kan, gak ada yang bisa dengerin gue dan mengerti gue. Gue bukannya lagi nggak dramatis ya sih, tapi karena jujur aja gue nggak ngerasa gue punya temen dekat atau sahabat gitu lah ya sebutannya, karena gue ini introvert. Menurut gue sendiri gue itu introvert, dan gue nggak suka di tempat keramaian gitu sih. Dan gue takutnya kalau misalnya gue self proclaim dia itu ada sahabat gue, dan ternyata ntar dia nge-ignore gue gitu kan. Ya ini kayak paranoid gue aja sih sebenarnya, bukan kayak gimana, bukan hal yang pernah terjadi, tapi emang gue agak paranoid tentang hal ini gitu kan. Jadi gue lebih baik menyebut gue tidak punya sahabat daripada gue bilang gue punya sahabat tapi ternyata saya tidak diakui gitu kan. Biasanya kalau gue mau cerita gitu gue ke pacar gue sih gitu kan. Tapi itu pun kalau gue lagi punya pacar. Kalau misalkan gue lagi nggak ada pacar, biasanya gue malah larinya ke mantan gue sih gitu. Jadi kayak gue memang menjaga hubungan baik ke beberapa mantan gue, dan itu pun kalau misalnya memang mantannya mau diajak berhubungan baik lagi ya. Mungkin itu bakal jadi topik yang menarik sih di episode 2 atau ya episode kapan lah nanti lah ya. Nanti gue akan siapin lagi lah materi ini soal mengelola hubungan yang baik gitu sama mantan menurut pengalaman gue gitu. Seru sih sebenarnya, seru gitu. Jadi intinya dari obrolan ini adalah gue tidak mendekatkan diri dengan keluarga gue ataupun saudara-saudara gue for some reason ya. Jadi gue nggak punya, dan gue juga nggak punya sosok satu orang yang benar-benar gue percaya untuk menampung segala cerita dari A sampai Z gue gitu ke satu orang, just like my friends did ke gue. Jadi ya gue sering pendam sendiri ceritanya sampai nanti mungkin ada akhirnya gue bisa nemu seseorang ya selain pacar yang bisa jadi tempat untuk gue mencurahkan segala isi hati gue sih. Karena gue sangat picky untuk memilih orang yang bisa gue ceritain. Bukan karena so iye sih, tapi kayak lebih ke ketika lu cerita dan lu butuh saran atau jawaban gitu kan dari permasalahan lu nggak mau cuma dengar kata ya sabar ya udah mau gimana gitu kan. Jujur aja lu pasti sering deh dengar kata-kata itu. Dan buat orang yang masih ngomong-ngomong kayak itu kayak lu sadar gitu, lu sadar gitu. Orang yang cerita panjang lebar tuh bukan mau cuma dikatain sabar doang gitu loh. Gue kesel sih kadang sama orang-orang yang kalau ada orang cerita panjang lebar tapi cuma dibalas sama sabar doang gitu. Tapi ya mungkin itu mengartikan bahwa dia juga bukan seorang pendengar yang baik sih. Dan itu nggak apa-apa juga gitu untuk menjadi seorang yang tidak bisa mendengarkan yang baik ya. Karena semua orang nggak bisa sama gitu. Semua orang nggak bisa sama. Gue nggak bilang itu satu hal yang jelek lah ya. Cuman mungkin mereka bukan orang yang tepat buat diajak cerita aja sih gitu. Tapi bukan berarti mereka jelek juga ya, enggak ya. Atau mungkin mereka lagi nggak mood aja sih buat dengerin cerita lo gitu kan. Karena mungkin mereka juga lagi ada masalah gitu. Ya kurang lebih segitu aja sih ya untuk monolog pada episode hari ini. Mungkin kalau kalian tertarik mau tahu kayak contoh ceritanya apa aja sih yang pernah gue dengar dari teman-teman gue gitu kan, boleh dilanjut, nanti mungkin ada part 2-nya untuk bagian ini.
biar nggak panjangan sih gitu. Dan gue minta maaf juga kalau misalnya memang cara bicara gue masih terbata-bata gitu kan, dan gue kadang masih suka ngeliat sana gitu, karena gue juga masih pakai skrip ya, biar apa yang gue ucapkan itu lebih tertata. Dan jangan komplain kalau misalkan videonya tuh menurut kalian panjang ya, ini udah 15 menit lebih sih. Jangan komplain, dan mungkin nanti memang cerita-cerita seperti ini yang emang pengen gue kerjain sih, tentang monolog itu yang seperti ini. Monolog atau podcast ya, karena gue nggak berani menyebut diri gue sebagai podcaster gitu kan, jadi gue nyebutnya ini sebagai monolog aja, karena gue ngomong sendiri juga kan gitu. Oke, anyway, so my name is Karl Christopher Andreas ya. Thank you yang sudah mendengarkan monolog ini, monolog pertama gue yang jauh dari sempurna, itu jauh banget. Gue masih belajar, dan gue pun ini baca skrip sih. Yeah, just like I said before. Once again, thank you for watching gitu kan. Please kalau misalkan kalian nggak keberatan, jangan lupa subscribe di channel gue ini dan like videonya juga kalau misalkan kalian suka. Jika menurut kalian video ini berfaedah gitu kan, ya kalian juga bisa bantu gue lah untuk coba share video ini ke teman-teman kalian atau ke grup WhatsApp kalian. Siapa tahu yang ada yang kepo ya mengenai apa yang dirasakan kaum pendengar yang baik selama ini ya. Walaupun gue nggak yakin juga siapa yang kepo sih. Oh ya, kalau yang mau discuss juga nih tentang pembicaraan kayak gini, tulis aja di kolom komen gitu, kalian apa yang kalian rasain dan apa yang menurut kalian kurang. Gitu aja sih, kurang lebihnya gue mohon maaf ya. Nanti di video selanjutnya gue akan coba untuk lebih baik lagi. So that's it for video for today. Gimana sih anjir? Oke, pokoknya see you deh. Bye-bye ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe guys di luar sana. Pandemic ini lagi mengguncang dunia. Jadi gue harap kalian stay safe di luar sana ya. Jangan pergi-pergi dulu. Lebih baik kalian nonton monolog ini aja, oke? Cek. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.